Yo, halo. Kali ini kita akan unboxing lagi handphone murah yang keren. Oke, jadi ini adalah Andromax E2 Plus 4G LTE, new technology Full LTE, video call lebih stabil, suaranya kualitas HD, dan teleponnya tersambung dengan cepat. Dari info yang saya dapat, handphone ini asik buat main game. Ya, pada masanya ya. Handphone ini tuh dibundling sama operator dari Smartfren. Nah, ini dapat kartu SIM Smartfren, super kuota 16,5 GB. Wah, lumayan juga ya. Berlakunya sampai 30 hari. Ya, kemungkinan sih ini bonus dari sellernya. Kalau kartu SIM bawaan handphonenya, biasanya udah di dalam boxnya. Di sini ada beberapa keterangan dari spesifikasinya. Dual SIM Smartfren 4G LTE plus GSM. Dual kamera 5 megapiksel untuk kamera belakang dan kamera depannya. CPU-nya Qualcomm Snapdragon 212. Wah, CPU Wiro Sableng nih. 1,3 GHz quad-core CPU. RAM-nya 2 GB, ROM-nya 16 GB, OS-nya pakai Android 5 Lollipop. Layarnya 4,5 inch, VWVGA IPS. Wah, mantep juga ya layarnya. Terus baterainya 1900 mAh. Di sini juga ada logo dari Dolby Digital Plus, Hisense. Kalau ngeliat dari spesifikasinya, ini udah mantep ya. Handphone ini saya beli dari toko online dengan harga 375.000. Dari keterangannya, ini kondisinya baru, stok lama, dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi dari video ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya pertama ada handphonenya. Taruh dulu. Ada label stiker. Terus ada label stiker lagi. Ada kartu SIM Smartfren. Ini bawaan dari handphonenya ya. Kartunya udah dipasang di handphonenya. Terus ada panduan aktivasi fitur VoLTE. Ada kitab-kitab. Buku panduan pengguna. Terus ini untuk konten video musik. Kartu garansi. Dan lain-lain. Banyak kitab-kitabnya ya. Lanjut, ada kabel data. Kabelnya masih micro USB. Dapat earphone. Dan dapat ear tips ya. Terus ada baterai. Kapasitasnya 1900 mAh. Dan charger atau adaptor. Outputnya 5 volt 1 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah yang ada dalam box dari Andromax E2 Plus. Oke, cek unitnya. Dapat pelindung layar ya. Kletek. Nah, di bagian depan ada layar 4,5 inch IPS. Di bagian atasnya ada kamera depan, lampu flash, earpiece, dan sensor. Di bagian bawahnya ada 3 tombol navigasi, tombol recent app, home, dan back. Di bagian samping kanan ada tombol pengatur volume dan tombol power. Di bagian bawah ada lubang micro USB dan mikrofon. Di bagian samping kiri nggak ada apa-apa. Di bagian atas ada lubang jack audio. Di bagian belakang ada kamera belakang, lampu flash, scan dari mikrofon, tulisan 4G LTE, Hisense, Andromax, dan lubang speaker. Untuk bagian belakang ini teksturnya lembut ya. Tapi ini plastik. Terus di dekat speaker ini ada kayak tonjolan gitu. Ini biar speakernya nggak terlalu tertutup ya kalau lagi diletakin gitu handphonenya. Coba buka back covernya. Back covernya ini tipis banget ya. Berisi patah. Di dalamnya ada slot micro SD, slot SIM 1 4G LTE yang khusus untuk Smartfren, dan slot SIM 2 untuk GSM. Ternyata kartu SIM bawaan dari handphonenya nggak ada ya. Biasanya kan udah terpasang di SIM 1 ini. Padahal di belakang boxnya ini ada keterangan dari nomornya. Tapi di sini Denpasar. Berarti kartunya ini khusus untuk Denpasar ya. Ya udahlah, percuma juga kalau ada. Oke lah, coba pasang baterainya ya.
Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Andromax E2 Plus. Oke, lanjut cek kesetelan. Nomor modelnya Andromax B16C2G, prosesornya Qualcomm MSM8909, versi Androidnya 5.1.1, ini Android Lollipop ya. Patch keamanannya 1 Januari 2016. Untuk penyimpanannya yang 16 GB, tersedia sekitar 11,4 GB. Dan untuk RAM-nya yang 2 GB, udah kemakan sistem sekitar 470 MB, aplikasi sekitar 97 MB, dan bebasnya 1,4 GB. Untuk aplikasi bawaan atau bloatware-nya, kebanyakan dari smartphone-nya ya. Oke, coba kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Andromax E2 Plus. Oke, lanjut. Saya coba pakaiin kartu SIM. SIM 1 pakai smartphone, dan SIM 2 atau GSM-nya saya coba pakai Telkomsel Bayu. Hasilnya untuk yang smartphone, sinyalnya muncul, jaringan 4G juga ada, tapi untuk yang SIM 2 atau GSM-nya, sinyal nggak keluar, jaringannya juga nggak ada. Ya lagi-lagi gara-gara peraturan IMEI. Padahal IMEI-nya kedaftar loh di situs Kemenperin. Senasib sama handphone-handphone resmi jadul yang pernah saya bahas. Ya sebenarnya dari sellernya juga udah kasih tahu kalau handphone ini cuma bisa SIM 1 smartphone. Dari desainnya ini udah bagus ya. Bagian samping atau frame-nya itu flat, warnanya gold, dan bahannya ini logam. Jadi kerasa solid waktu dipegang, dan bobotnya juga lebih berisi, nggak yang ringan banget. Bisa dibilang build quality bodinya ini udah cukup baik. UI-nya ini saya rasa pakai bawaan dari Android Lollipop, nggak ada kostumisasi yang macem-macem, jadi bisa lebih ringan. Untuk fiturnya yang saya suka itu ada gesture yang cukup membantu, misalnya double tap to wake, atau bikin huruf C biar langsung ke kamera, dan lain-lain. Terus ada lagi fitur shortcut untuk kostumisasi tombolnya. Misalnya tekan lama pada tombol home itu buat matiin layar. Dengan UI stok Android, RAM 2GB, dan pakai Android Lollipop, ini udah cukup lancar. Apalagi untuk Android Lollipop itu masih banyak aplikasi yang support, seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, dan game juga masih bisa. Saya coba tes buat main Mobile Legends pakai settingan smooth rata kiri lah ya. Bisa dimainin walaupun masih sering frame drop dan stuttering. Ya mungkin kalau buat game lain yang lebih ringan lagi bisa lancar ya. Kalau dibandingin sama Andromax Key yang pernah saya unboxing, performa dari Andromax E2 Plus ini lebih mendingan. Dilihat di AIDA 64, handphone ini pakai Snapdragon 212, quad-core 1,3 GHz, masih 28 nanometer, dan jalan di 32 bit. Terus layarnya 4,5 inch 480x854 dengan GPU Adreno 304. Untuk bagian sensor seadanya, giroskop udah pasti nggak ada. Seperti biasa, handphone-handphone Andromax itu banyak oprekernya, jadi banyak tips and trick, custom ROM, dan sebagainya yang bisa ningkatin performa di handphone ini. Oh iya, kalau kamu pernah pakai handphone ini, bolehlah sharing-sharing di kolom komentar pengalaman atau cerita waktu pakai Andromax E2 Plus ini ya. Menurut saya, Andromax E2 Plus ini masih layak dipakai, karena speknya mantep di harga 300 ribuan. Di harga segitu masih mau protes. Terus karena support kartu smartphone, jadi handphone ini masih bisa dipakai buat teleponan, SMS, atau internetan, dijadiin hotspot. Lumayan juga loh, bonusan kartu smartphone-nya ada kuotanya. Oke, jadi itulah unboxing dan pembahasan untuk Andromax E2 Plus, yang sekarang harganya 300 ribuan dan dengan kondisi yang masih baru. Kalau ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.